Kenangan dan doa untuk suamiku. Suamiku, Kahusin yang sangat kukasihi, tetap terukir di benakku. Lebih dari 52 tahun yang lalu, saat kau pegang tanganku, dan dengan tatapan dalam kau berucap, "Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau jodohkan aku dengan wanita yang sangat kucintai ini. Mencintai dan dicintai oleh wanita ini, aku merasa diriku sempurna. Kekasihku, aku pun demikian. Terima kasih ya Allah. Kau titipkan padaku sosok yang sangat istimewa sebagai suamiku. Aku tunduk pada kodo dan kodarmu. Walau air mata ini tak pernah putus mengalir, namun hamba ikhlas dan hamba bersyukur. 52 tahun lebih kau karuniakan kami kebahagiaan yang serasa tiada habis. Hamba hanya bermohon padamu ya Allah Rabbi, untuk menerima kekasihku ini ke dalam surgawimu. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki ada di sana. Ampunilah dosa-dosanya ya Afuw ya Ghaffar. Tempatkanlah dia di alam barzah sebagai taman surgawi. Himpunkanlah kekasihku ini bersama orang-orang soleh yang mewarisi Jannatun Naim milikmu. Ya Allah ya Basit yang maha melapangkan, hamba juga bermohon kepadamu, limpahkanlah hamba hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang tabah, sehingga hamba selalu bersyukur dalam setiap ujian dan dalam keadaan apapun. Amin ya Rob, amin ya Rahman ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahibul musibah, sahibul hajah, kita pada malam ini benar-benar mengenang sosok figur yang tadi disebutkan sangat berbekas, tentu saja di hati seluruh para keluarganya. Ya, karena beliau benar-benar telah mengukir batin banyak orang, telah menebarkan energi positifnya almarhumnya ke beberapa orang. Tanda-tanda orang baik ialah banyaknya orang yang hadir pada saat acara-acara apapun,
Di sini sudah terhitung 117 orang. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengenang kembali bagaimana sih Al-Quran memperkenalkan kematian itu. Apakah yang dimaksud dengan kematian dan kaitannya nanti dengan takdir. Di dalam Al-Quran ada dua macam kematian. Kematian dalam arti terpisahnya nyawa dengan tubuh seperti yang dialami almarhum. Kematian yang kedua ialah kembalinya roh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian kedua ini sering terjadi pada diri orang tertentu. Orang yang sedang khusyuk dalam salat tahajud, di atas saja datang malam, dia tersungkur seorang diri di tengah kegelapan malam, mengembalikan dirinya kepada Allah penuh pasrahan, seolah-olah menyatu dengan Tuhannya, maka itu kematian bagi yang bersangkutan. Andai kata saja setiap salat kita itu kita kembali kepada Allah, maka 5 kali sehari semalam kita mati. Inilah yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu kita kembali kepada Allah, maka pada saat itu kita mati. 40 hari yang lalu, orang tua kita, ya, Bapak Haji Husin Anang, sudah berjumpa dengan para kekasih Allah yang lain di sini. Ya, itu kematian yang pertama. Tapi kita pun juga bisa melakukan bentuk kematian lain, dalam arti mengembalikan roh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita salat tahajud atau salat duha, ibu suaminya sudah berangkat, ya, anak-anaknya pergi ke sekolah, kuliah, pembantu sibuk di dapur, di samping lemari kita menggelar sajadah sendirian di kamar, kita merasakan sebuah ketenangan. Pada saat kita sujud dalam salat duha itu, tiba-tiba kita menangis, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk lain daripada kematian. Al-fana'u mayyitun. Kefanaan itu adalah sebuah kematian. Inilah yang disebut Rasulullah, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum mati. Orang yang berpengalaman mati pasti tidak akan pernah takut kematian. Dan kematian itu memang tidak menakutkan sebetulnya kalau kita memahami hakikat kematian itu. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati, kata Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita bangun dari tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Jadi tidur itu mati. Nah, kalau orang cerdas tidurnya sekaligus akan berfungsi sebagai spiritual training untuk mati. Man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca 2 kalimat syahadat di akhir kesadarannya, di akhir hayatnya, itu masuk surga. Itu janji Allah melalui mulutnya Rasulnya Muhammad SAW. Barang siapa yang berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, masuk surga. Itu tegas dalam hadis Nabi, hadis sahih. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mencapai kesempatan itu kalau kita nggak pernah latihan? Itu dia. Jadi Bapak Ibu, mari kita latihan setiap kali tidur malam.
Kalimat terakhir yang kita ucapkan di akhir kesadaran kita ialah 2 kalimat syahadat. Itu latihan mati. Bayangkan kalau setiap malam, setiap minggu, setiap bulan, terus-menerus kita membiasakan diri, akhir kesadaran kita menjelang tidur itu kita mengucapkan la ilaha illallah, pasti kita akan terbiasa nanti pada saatnya dijemput malaikat maut, kebiasaan itu akan muncul. Tidur itu latihan mati. Jangan hanya film-film, lagu-lagu yang mengantarkan kita tidur. Kita dianjurkan, tirukanlah mayat pada saat kita akan tidur. Bagi kita di Indonesia, kepala di utara, kaki di selatan, tidur menindih ke kanan itu tidurnya malaikat, menengadah ke atas tidurnya nabi, serong ke kiri atau miring ke kiri itu tidurnya setan atau iblis. Bagaimana mayat di liang lahat? Kita diminta untuk latihan seperti itu pada saat akhir kesadaran kita menjelang tidur. Bagaimana kita sholat tersungkur di hadapan Allah di atas sajadah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kembali kita kepada Allah pada saat itu, mati kita. Jadi sesungguhnya orang bisa berkali-kali mati dalam setiap hari. Orang yang berpengalaman berkali-kali mati pasti tidak akan pernah takut mati. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita di alam rahim ibu, dia juga. Saat ini kita hidup di dunia ini, Tuhan kita juga. Tuhan yang sama kita juga di alam barzah, di kuburan. Tuhan yang sama juga, Tuhan kita nanti di akhirat. Sama. Roh yang kita gunakan di rahim ibu, sama roh kita juga sekarang ini. Rohnya almarhum Pak Husin, itu juga rohnya seperti yang pernah kita saksikan, ya, badannya bergerak di muka bumi ini, dan sampai nanti di akhirat. Jadi kita cuma kematian itu pindah kamar, kelahiran itu pun juga pindah kamar. Terminal pertama itu alam arwah, gudang roh, lalu dicicil transit di dalam roh atau di dalam rahim ibu kita. Rahim ibu itu cuma 9 bulan. 9 bulan di kamar rahim ibu, pindah ke kamar dunia alam fana ini. Almarhum Pak Husin sudah pindah ke kamar sebelah 40 hari yang lalu. Disebut oleh orang yang paling mencintainya di sana. Orang tuanya ada di situ, bapak ibunya. Eyangnya juga ada di situ. Berjumpa orang-orang yang paling juga pernah akrab sebelumnya. Jadi di dunia meninggalkan orang yang paling dicintainya, tapi di alam barzah kuburan pun juga dijemput oleh orang-orang yang paling mencintainya juga. Jadi meninggalkan cinta dan dijemput oleh cinta. Ya. Kita tinggal menunggu waktu akan menyusul almarhum. Al-mautu babun, kematian itu adalah orang pasti akan lewat di pintu itu. Ini yang perlu kita cantumkan, tancapkan dalam hati kita. Mari kita berpengalaman mati sehingga kita tidak perlu cemas terhadap kematian itu sendiri. Ingat, Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, ya, membuat satu puisi dalam Masnawi tentang kematian. Kenapa kita harus takut mati? Bukankah dulu kita mati sebagai mineral, tanah, lalu kita hidup menjadi tumbuh-tumbuhan? Kenapa harus takut mati sebagai tumbuh-tumbuhan? Bukankah kita dulu mati sebagai tumbuh-tumbuhan, lalu hidup kembali menjadi binatang? Kenapa takut mati sebagai binatang? Bukankah dulu kita pernah mati sebagai binatang,
lalu kita hidup menjadi manusia seperti sekarang. Kenapa harus takut mati sebagai manusia? Bukankah besok kita akan hidup dan terbang di sela-sela sayapnya para malaikat? Kita jadi malaikat. Kenapa harus takut mati sebagai malaikat? Bukankah nanti kita akan hidup menjadi dirinya? Masya Allah. Jadi ini kan perjalanan hidup, spiritual journey. Kita berasal darinya, lantas kita ke bumi, nanti kita akan naik lagi ke atas sana. Kembali ke pangkuan ilahi, roh kita kembali ke sana, itu adalah bentuk kematian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari pada malam ini kita mulai mencoba untuk membiasakan diri kita menjalani kematian. Setiap kali mengambil tasbih, kontemplasi di atas sajadah, pasrah kepada Allah, mati. Begitu baca Quran, akrab dengan Quran, lama-kelamaan sekonyong-konyong air matanya mengalir, dia ingat Allah, rindu pada Allah, sepertinya menyatu dengannya, mati. Nah, kalau orang sudah sering mati seperti ini, tidak perlu takut mati. Orang yang takut mati ialah orang yang tidak pernah melakukan training kematian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, orang yang penuh dengan pemahaman tentang hari akhirat dan alam barzakh, dia juga akan selalu aktif untuk berkomunikasi dengan almarhum. Ya. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim dengannya. Doa yang kita panjatkan ini Bapak Ibu, itu nanti akan bertajasud. Apa itu bertajasud? Dalam kitab-kitab kuning itu ada Kitabut Tajassudil Amal, bab tentang penjelmaan amal-amal. Ada tajassud di situ. Menjelma menjadi parsel, bingkisan yang sangat menghibur orang yang kita kirimi doa di alam barzakh itu. Bangga mereka. Bahkan cemburu, ya, iri. Dekat-dekatnya di situ, teman-temannya di pemakamannya itu. Kamu kok setiap hari dapat kiriman? Saya sudah puluhan tahun meninggal di sini, tidak pernah ada anak-anakku yang kirimin aku apapun. Padahal aku juga punya banyak anak. Bahkan harta benda aku, yang aku susah payah aku kumpulkan, rumah yang saya wariskan kepadanya, semuanya saya serahkan, saya wariskan kepadanya. Tapi tidak satupun yang pernah menziarahi makamku, tidak satupun orang yang pernah mendoakan aku. Jadi mereka itu sangat bersedih menyaksikan orang-orang yang rajin didoakan oleh anak turunannya. Jadi kehidupan di alam barzakh sama dengan kita di sini, Bapak Ibu. Ya. Sama. Ada orang yang nggak pernah dapat kiriman, terpaksa dia harus ngantri pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Itu kan ada doa yang wajib dibaca oleh khatib. Allahumma ghfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ya Allah, ampunilah orang laki-laki, apa muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat dibacakan oleh khatib di mimbar, langsung seperti bagaikan anak ayam yang kelaparan ditaburi makanan. Rebutan mereka itu. Rebutan. Siapa yang mereka rebutan? Ada mantan menteri, ada konglomerat, ada bangsawan, raja. Loh, kok kenapa mereka itu ngantri-ngantri kayak gitu? Habis dia nggak pernah mendapatkan kiriman apapun dari orang hidupnya. Ada yang santai. Bapak Ibu santai, tidak ikut rebutan. Ditegur, Pak Ibu kenapa nggak ikut ngantri? Oh, saya nggak perlu ngantri. Anakku setiap habis sholat 5 waktu, dia kirimkan saya surah Al-Fatihah. Bahagialah kamu. Ya.
Anaknya di mana dulu? Oh iya, memang saya sejak kecil saya didik betul agama, sholat, jangan langsung pergi berangkat tanpa berdoa sejenak, mendoakan orang tua. Nah, jadi apa yang kita tanamkan untuk anak kita, itu nanti kita akan panen di alam barzah dan sampai di akhirat. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu tadi yang santai itu ikut ngantri juga. Loh Bapak, kenapa Ibu ikut ngantri? Kemarin nggak pernah ngantri. Oh iya, maaf. Anakku yang rajin mendoakan aku juga sudah wafat. Sedangkan cucuku yang kuliah di luar negeri sana pulang, nggak tahu apa itu doa. Boro-boro doa, salat pun juga enggak. Jadi terputus. Kalau ingin langgeng kenikmatannya di alam barzah, bentuklah suatu generasi yang ongoing proses berkepanjangan, mengingat kita rajin menziarahi makan. Oh itu bapak mana? Oh itu eyang. Oh kita doakan. Oh bangga mereka 40 ini. Itu juga pasti akan sangat menghibur dan membanggakan di alamnya di sana ini. Alhamdulillah. Dalam riwayat disebutkan roh itu malam pertama 2, 3, 7, 40 datang. Mungkin almarhum rohnya Pak Husin ini mengabsen kita di sini. Siapa-siapa dalam Zoom ini hadir. Oh, di sini ternyata luar negeri ada. Orang dari kampung juga ada. Orang dari Surabaya, kota seberang juga ada. Masya Allah, banyak sekali. Berarti aku masih diingat oleh mereka. Tapi bayangkan kalau orang nggak pernah menanam saham, tidak ada social savingnya kepada masyarakat. Nggak sebanyak ini yang bisa ikut. Dikirim-kirim zoomingnya, nggak ada yang mau buka. Siapa sih dia? Ini, Masya Allah, luar biasa. Pada ini malam ke-40, sudah masih sebanyak ini yang hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu tanda bahwa almarhum itu adalah orang baik yang dibuktikan dengan banyaknya orang mendoakan. Apa yang kita lakukan sebagai orang hidup untuk orang mati kita? Pertama adalah rajin berdoa. Yang kedua, mari memegang teguh wasiatnya. Mungkin ada pesan-pesan waktu hidupnya, ya, lakukan. Yang ketiga, warisannya jangan dipakai berdosa. Rumahnya dijual, baru pakai mabuk-mabukan. Itu membuat orang tua kita tersiksa di alam barzah. Ya. Jadi orang hidup itu bisa memberikan efek terhadap orang yang sudah wafat. Nah, jadi kalau ada orang yang berpendapat, orang nggak perlulah takziahan, nggak perlu ziarah kubur, orang sudah mati. Itu kan pendapatnya apa itu Hegel, Friedrich Hegel, gurunya Karl Marx, ya, yang komunis itu. Orang sudah mati sudah selesai. Bagi kita dalam Islam kan eskatologis, kan ada kehidupan sudah mati. Yahudi, Nasrani, Islam itu Abrahamic religion, anak cucunya Nabi Ibrahim. Percaya ada kehidupan sesudah mati. Dan memang seperti itu. Iya. Yang mati, yang hancur itu cuma badan. Roh nggak pernah mati, nggak pernah hancur. Manusia itu adalah wujud abadi. Apa yang dimaksud wujud abadi? Diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Bedanya dengan Allah, wujud azali. Tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Kalau alam semesta, itu disebut hawadith, diawali ketiadaan dan akan diakhiri ketiadaan. Manusia sekali jadi manusia tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Berteriak tuh orang di neraka, ya laitani kuntu turaba, itu dalam surah An-Naba terakhirnya itu kan, amma yatasaalun, ujungnya itu.
Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, aku kembalikan saja aku jadi tanah daripada ribuan tahun disiksa di neraka ini. Mending aku jadi tanah. No way. Gak bisa. Sekali jadi manusia, tetap akan abadi menjadi manusia. Nah, itulah dia. Manusia itu tetap sensitif. Ada orang ya, meninggal, tapi utangnya nggak sempat terbayarkan. Ya. Begitu masuk di liang lahat, langsung dirantai, rantai panas, entah rantai api atau apa. Dibelenggu, datang ular, segala macam. Itu mengerikan sekali. Pemandangan kuburan orang yang punya utang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, anak-anaknya ada nggak kreditnya Bapak? Oh ada tuh di bank ini. Waduh, harus kita lunasi itu. Kita nggak usah dapat warisan, yang penting lunasi utang Bapak. Berapa? Misalnya 1 miliar. Pas, rumah ini kita jual, bayar kreditnya di bank. Hari ketiga, hari keempat baru kita bayar. Maka hari keempat itu langsung rantai api itu terbuka. Kenapa? Ahli warisnya membayarkan utangnya. Tapi kalau nggak ada yang bayarkan utangnya, maka seumur hidupnya akan dirantai di situ itu. Jangan mati meninggalkan utang. Bayarlah utangnya secepat-cepatnya. Jangan sampai malas membayar utang. Sebab itu pasti nanti kita lihat, oh ya betul apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memang ada niat tidak akan bayar, kalau berutang, jangan berutang. Sebab itu malah petaka berkepanjangan sepanjang masa, di akhirat non-stop kita akan tersiksa hanya gara-gara utang. Mungkin juga tidak terlalu banyak. Jadi untung ada ahli warisnya membayarkan utangnya, begitu dia wafat dan langsung dibuka semua rantainya itu. Ya. Tadinya ada hawa neraka masukkan dalam hadis Nabi itu. Calon penghuni neraka itu ada hawa yang tembus dengan neraka sehingga pengap dan panas kuburannya. Tapi sebaliknya calon penghuni surga itu ada hawa surga masuk melalui lubang-lubang khusus di situ, maka itu kuburannya terasa sangat longgar, sangat sejuk, sangat istirahat di sana. Nah, kita nanti lubang dari mana yang tembus di liang lahat kita? Apakah neraka atau surga? Itu sangat tergantung juga oleh doanya orang hidup. Terlalu banyak orang berdoa. Doa yang dipanjatkan oleh 40 orang ke atas, jangan khawatir untuk tidak diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita sudah, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, sudah 130 orang. Bahkan satu Zoom ada lebih beberapa orang tuh. Nah ini semua pertanda bahwa almarhum itu Pak Husin insya Allah surga. Ya. Apalagi kalau anak kandungnya sendiri yang mendoakan. Tidak ada keraguan untuk tidak dijabah doa itu. Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang hidup, ya, kita kan tinggal menunggu waktu ini. Nah, tengoklah masa lampau kita. Persiapan-persiapan apa yang kita sudah siapkan dalam rangka dijemput oleh malaikat maut. Ya. Jangan pernah wafat sebelum meninggalkan wakaf. Berwakaflah. Walaupun satu lembar genteng masjid, walaupun satu sak semen pembangunan pesantren, walaupun satu lembar batu merah untuk pembangunan ya panti, tidak mesti harus besar. Sedikit artinya buat kita Allah akan memberikan sesuatu yang besar, asal itu dilakukan dengan ikhlas. Jadi jangan menunggu kaya baru bisa berwakaf, no. Sebatas kemampuan kita, ada sekarang kan wakaf uang, kita bisa SMS, kita bisa WA. Klik nomor berapa wakaf, Badan Wakaf Nasional, BWI, Badan Wakaf Indonesia itu. Potong pulsa setiap bulan misalnya 5.000.
Ya, itu wakaf. Maka itu berfungsi nanti apa yang dikatakan Rasulullah, "Membanallahu masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Bayangkan, sudah masuk surga, dibikinkan lagi istana. Apa bisa kita berwakaf hanya dengan satu lembar genteng, satu sak semen? Bisa. Tidak mesti harus satu kapling diwakafkan, tidak mesti harus bangun satu sendirian bangun pondok, enggak. Berpartisipasi kita ikut membangun. Memang sih ya tidak sama ya. Ya mungkin kita dapat RSS-nya surga lah. Nah, ada juga di sana kan surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga VVIP, ada surga VIP, ada surga ya biasa kayak apartemen itu ada yang studio ya. Ada apartemen yang banyak kamar kayak landed house itu aja. Nah, ada kisah manusia yang paling terakhir masuk surga, sudah nggak mau masuk surga, udahlah saya paling kapling surga dia bagi-bagi oleh para pendahulu saya. Enak, bukan enak. Saya di sini aja saya sudah beradaptasi dengan neraka kok. Sempit. Oh iya sih kata malaikat, rumah sangat sederhana. Itulah saya di sini aja. Kayak apa sih RSS itu luasnya berapa? Ada kan ayat itu kan. Daun pintunya saja, daun pintu kamarnya itu lebih luas daripada antara bumi dan langit. Daun pintu kamar, Bapak Ibu. RSSS itu daun pintu kamarnya antara bumi dan langit. Bagaimana lapangan golfnya, gitu kan? Mungkin pesawat jet pribadinya atau apalah gitu yang lebih hebat dari itu malah. Nah, bagaimana VVIP surga apa? Nah, rumah yang paling sederhananya orang surga, daun pintunya saja lebih lebar daripada dunia dan antara bumi dan langit. Jadi luar biasa ya Allah melimpahkan pembalasan istimewanya kepada orang yang beriman, tapi tentu luar biasa juga ya panasnya api neraka yang menanti para pendosa. Nah, saya mohon kepada kita semuanya Bapak Ibu, jangan sampai masuk neraka. Orang yang mau masuk neraka itu choice-nya sendiri, hanya sendiri. Berkali-kali Al-Quran mengatakan barang siapa yang bertobat dan nasuha kepada aku akan mengampuni dosanya keseluruhannya. Wa yaghfiru dzunuba jami'a. Ad-dzunub itu jama', semua dosa-dosa saya. Jami'a itu muqayyad, itu stressing point keseluruhannya. Ya. Sebesar apapun dosa kita, pengampunannya Tuhan jauh lebih besar. Banyak contoh dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Ada orang sudah pernah membunuh 99 orang, itu hadis sahih, Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, sangat terkenal itu. Taubat, cari pembimbing Ustadz. Pak Ustadz, masih bisa nggak Allah memaafkan dosa aku? Oh iya, sebesar apapun dosamu, pengampunannya Tuhan jauh lebih besar. Tapi Pak, kayaknya nanya lagi, memang kamu dosanya apa sih Mas? Waduh jangan tanya Pak. Jangan tanya. Sebutlah dosa apa yang paling besar, itu langganan saya. Masya Allah, kata Pak Ki. Termasuk membunuh, oh iya, saya sudah membunuh 99 orang. Masya Allah, jangankan 99, satu saja orang kamu bunuh, pasti kamu masuk neraka. Iya, ada ayatnya kan. Nah, ini mungkin ulama fikih yang dia datangi. Dengan enteng dia membunuh. Dengan tenang, nanya masyarakat setempat, masih ada nggak Ustadz lain? Wah ada Pak, di desa seberang. Lewat mana? Tunjukin jalannya. Sampai di perbatasan menuju ke rumahnya Kiai yang kedua, jatuh mati. Datang malaikat penjaga neraka. Sudah lama aku nantikan kedatanganmu. Akhirnya kita berjumpa di sini. Datang juga malaikat penjaga surga. Itu bagianku. Dari mana asalnya kamu bisa jadi
milikmu. Ini malam melintang perjalanan untuk bertobat. Oh, nggak bisa. Dia kan belum nyampe ke rumah itu. Datanglah hakim baru yang diutus oleh Allah, selesaikan persoalan dua malaikat aparat penegak hukumku itu. Ayo, kalian jangan bertengkar. Mari kita ukur. Lebih dekat mana orang ini berjalan. Kalau masih lebih dekat dengan ulama yang dibunuh, bagianmu malaikat penjaga neraka. Tapi kalau sudah lebih dekat dengan ulama yang kedua yang dituju untuk bertobat, maka bagianmu penjaga surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu langkah saja lebih dekat kepada ulama yang kedua. Kata malaikat hakim, ini bagianmu malaikat penjaga surga. Si penjahat itu dihargai niatnya untuk pergi bertobat, tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Enggak ada yang bisa menghalangi Allah kalau ingin mengampuni hambanya. Hadis seperti ini banyak, Bapak Ibu. Banyak. Tiba-tiba ada pemuda yang sudah dihukum in absentia. Barang siapa yang menemukan pemuda itu, very dangerous man, bunuh saja. Malah melintang kejahatan raksasa dia buat. Udah memperkosa, merampok, membunuh lagi. Cari, tapi sahabat nggak bisa menemukan. Ternyata tiba-tiba dia serahkan dirinya, muncul di majelisnya Rasulullah. Begitu muncul sahabat, pada berdiri menghunus pedangnya untuk menebas lehernya orang ini. Ini bahaya. Nabi minta sarungkan pedangnya. Kalian sarungkan pedangnya, sahabat. Mari kita dengarkan dulu apa maunya, kenapa dia nyetor dirinya ke sini ini. Sudah lama kita cari. Apa mau begini Rasulullah? Saya sengaja datang ke sini, ya, hanya untuk menyerahkan. Siapa tahu di masa lampau saya waktu saya masih remaja ada kebaikan yang pernah saya lakukan. Tunjuklah salah seorang sahabatmu di sini, aku akan hibahkan. Percuma menempel di badanku yang penghuni neraka ini. Ya, daripada nanti tidak dipakai. Tunjuk salah seorang sahabatmu di sini ya Rasulullah. Aku akan ikhlaskan. Aku akan kasih. Dia yang pakai amalku itu. Kalau ada, kalau enggak ada ya nah, boleh nggak saya serah seperti aku ini? Bingung sahabat, bingung Nabi. Loh, sedemikian orang ini begini ini. Turun ayat innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan dosa masa lampau. Masya Allah, nggak jadi dibunuh. Allah Maha Pengampun. Nah, kita diminta mencontoh sifatnya Allah pengampun. Jadi kalau orang minta maaf lantas kita tidak maafkan, itu tidak mencontoh sifatnya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah. Jika Allah Maha Pengampun, maafkanlah saudara kita yang sudah minta maaf. Bapak Ibu, serahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah ikhlas dengan segala konsekuensinya, saya ya mencium kakinya tapi masih aku ditolak. Terserah Engkau ya Allah. Barang siapa yang malas memaafkan saudaranya, maka Allah pun akan malas menerima doa dan maafnya yang bersangkutan. Siapa sih yang nggak pernah berdosa? Jadi Allah lebih menonjol sebagai Maha Pencinta, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, daripada Maha Penghukum dan Maha Penyiksa. Pastikanlah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah, di samping Pak Husin sendiri, insya Allah orangnya saleh, kita pun juga selalu berdoa untuknya. Maka itu almarhum pasti akan sangat bahagia di sana. Insya Allah. Apalagi kematian terakhir-terakhir ini, COVID-19, ada 7 orang mati syahid dalam kamus hadis. Pertama,
orang yang meninggal di medan perang, seperti paman Nabi Hamzah, dicincang oleh musuh, nggak usah dimandikan, nggak usah disolati, nggak usah dikain kafanin, langsung dimakamkan begitu saja, itu kan langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, perempuan mati pada saat melahirkan, mati syahid. Yang ketiga, orang yang meninggal karena penyakit menular seperti COVID ini. Yang keempat, orang yang meninggal karena penyakit tahunan. Bertahun-tahun dia meredam penyakitnya. Kayak dulu TBC. Pokoknya kerjanya siang dan malam sepanjang tahun. Hanya batuk. Sampai dadanya itu tipis. Sekarang alhamdulillah TBC sudah ada vaksinnya kan. Atau kanker. Kanker stadium 1, 2, 3, 4. Bertahun-tahun tuh dia alami itu. Sakit itu orang berpenyakit kanker itu. Kalau dia meninggal mati syahid. Yang kelima, orang yang mati karena sakit perut. Melilit perutnya itu sampai buang eltor mungkin ya. Buang air. Mati syahid kata hadis Nabi. Yang keenam, orang yang tertimbun longsor. Indonesia banyak tuh. Gunung meletus, ya, tertindih oleh mereka, lumpur. Dan yang ketujuh ialah orang yang tenggelam di air, entah itu di laut, di danau, di sungai, atau di sumur. 7 orang ini mati syahid menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sudah bisa dipastikan husnul khatimah. Nah, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Apakah kita juga nanti akan husnul khatimah seperti yang 7 kelompok ini? Kalau kita nggak ada jaminan mati syahid, maka tidak ada cara lain. Perbanyaklah amal dan banyaklah istighfar. Insya Allah kita akan dapat pintu surga itu. Inilah harapan kita Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya juga mengajak kita semuanya untuk mendoakan sekali lagi almarhum. Ya, semoga insya Allah digabungkan dengan para kekasihnya. Mari kita kirimkan dengan mengawali doa ini dengan membaca doa surah Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratil mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa khususan ila bina Bapak Haji bin Pangeran Anam Muhyiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wat thalati wal barad wa naqqihi minadh dhunubi kama yunqqa thawbul abid minad danas. Wajaz isani isana wa bisayyiati afwan wa ghufrana. Allahumma anzil ala kuburihim ad-diya wan nur wal fusata was surur hatta yakunu fi butunil alhadi mutmainnin wa inda qiyamil ashhadi minal aminin. Bila bainana wa bainal amal. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah waj'alna minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ustadz, Pak Kiai. Boleh saya bertanya satu Pak Ustadz? Boleh nggak saya bertanya? Satu pertanyaan saja Pak Ustadz. Iya. Ini sudah 40 hari suami meninggal Pak Ustadz. Nah, kami sudah menikah itu lebih dari 52 tahun Pak Ustadz. Jadi begitu banyak memori-memori yang sekarang berseliweran di benak saya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah memori-memori yang indah-indah itu yang selama ini sudah tertanam di hati, yang selalu kami jalanin selama 52 tahun lebih ini Pak Ustadz, itu jangan mendominasi kesedihan.
bagaimana supaya saya memori-memori itu justru membuat saya bersyukur, jangan membuat saya bersedih. Maksudnya jangan kesedihan yang mendominasi, tetapi rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa selama 52 tahun lebih ini. Ini yang mendominasi. Bagaimana rasa syukur itu, Pak Ustadz? Baik Ibu, ya. Kesedihan itu manusiawi, Bu. Itu sedih karena ditinggal orang yang paling kita cinta, itu juga manusiawi. Nabi pun waktu meninggal Ibrahim, anak laki-lakinya, juga menangis. Tapi kita harus survive, Bu. Bangkit kembali. Yang penting buat kita adalah memelihara amanah apa yang pernah dititipkan kepada kita, langsung atau tidak langsung. Ya, nasihat-nasihatnya untuk anak-anak kita itu dapat mungkin ya diindahkan, atau kebiasaan-kebiasaan positifnya almarhum, maka itu kita lanjutkan. Insya Allah Ibu, doa kita bersama juga. Takziah seperti ini pun juga tadi kita doakan bahwa seluruh keluarganya pun juga insya Allah diberikan ketegaran menerima kenyataan ini. Ya Ibu, insya Allah Ibu. Jadi kesedihan itu wajar, tetapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sudah menyerahkan, apalagi kita berasumsi bahwa Allah lebih mencintainya daripada kita, dan tentu kita juga berharap seperti itu. Yang penting Ibu, kita doa bagaimana Ibu bahagia di dunia, nanti akan juga berjumpa di sana, sama-sama masuk surga. Itu harapan kita Ibu. Suami itu atau istri itu bagaimana menjadikannya sebagai rahmat rahimiyah. Jangan hanya menjadikannya sebagai rahmat rahmaniyah. Rahmat rahmaniyah itu jangka pendek, persahabatan dan hubungan kita. Mungkin hanya sepanjang masanya di dunia, tapi tidak lagi di akhirat. Kalau rahmat rahimiyah, masuk surga. Jangan ada perasaan minder, terutama kaum perempuan. Wah, nanti aku nggak ditengok istri saya kan, nanti tidak ditengok oleh suami saya kan, itu kan banyak bidadari. Ya. Secantik apa kan istri yang soleh di sana. Memang cantik, sangat cantik, tetapi istri yang soleh, perempuan yang soleh, sama juga tentunya laki-laki yang soleh, itu nanti akan lebih cantik dan lebih tampan di akhirat nanti kelak. Sehingga secantik apapun bidadari tidak mampu menyaingi kecantikan istri yang saleh. Itu harapan kita dan itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat kita adalah tegar menerima kenyataan, banyak melakukan ibadah, dan kita berwakaf walaupun sedikit untuk nanti membangun rumah tangga kita nanti di surga dengan baca klik seperti ini, lahan subur untuk menanam benih-benih surga Bapak Ibu. Insya Allah doa bersama kita semuanya untuk Ibu dan seluruh keluarga. Semoga cepat berlalu kesedihan ini, kita tegar menghadapi kenyataan, dan Allahu Akbar nanti insya Allah akan menolong kita. Dan suami kita pun juga bahagia kan? Bahagia. Alhamdulillah istriku tegar, anak-anakku tegar, sahabat-sahabatku tegar, aku pun juga bahagia di sini. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih banyak. Nah, tausiah yang Pak Kiai sampaikan tadi tentunya sangat bermanfaat bagi kami, Pak Kiai. Saya baru sekali ini bertatap muka dengan Pak Nazarudin, yang namanya semua orang sudah tahu, tetapi alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa bertatap muka sendiri langsung dan bertanya langsung kepada Bapak, kepada Pak Ustadz, juga anak-anakku juga semuanya. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas tausiahnya, atas doanya, dan mudah-mudahan semua kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya tadi juga, atas nasihatnya kepada saya.
Insya Allah Pak Ustadz saya akan kuat, insya Allah saya harus move on karena begitu banyak tanggung jawab yang masih harus kita jalani di alam kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Masuk yang berikutnya. Alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan tausiah Ustadz Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kini kita akan mendengarkan beberapa testimoni dari yang pertama itu adalah Om Alex, omnya saya sendiri ini, adiknya Mama. Setelah itu testimoni mengenai Papa dari Tante Janice. Tante Janice ini sahabatnya Papa dari dulu. Ketika Papa menjadi mahasiswa di New Zealand, dan ibunya Tante Janice ini adalah orang tua angkatnya Papa. Nah, sekarang beliau di Bali tinggal. Setelah itu ketiga adalah sepupu saya sendiri, Kak Dodi. Setelah itu ada adik bungsunya Papa, Uju Ida. Nah, ini sudah ada juga tadi sama Om Yayan ya. Kita nanti akan mendengarkan dari Uju Ida singkat mengenai Papa seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah Tante Alida, temannya Papa dan Mama di klubnya Tai Chi-nya Papa, gitu, di kompleks Villa Cinere Mas. Oke, mungkin kita mulai dengan Om Alex. Silakan Om Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh keluarga Allah. Dan anak-anak, aku ingin menyampaikan bahwa Kausin Anam selama ini menjadi tauladan bagi kita semua, teladan bagi kami, teladan bagi seluruh keluarga. Aku mengenal Kausin itu 52 tahun lebih. Alhamdulillah, Kausin sudah memberikan contoh yang baik kepada kami semua, yang tidak akan tergantikan. Pada keluarga semua, kepada Kak Malah. Tadi ada WA Kak Malah, luar biasa bagusnya. Dan memang itulah yang menjadi juga pesan kami kepada almarhum Kak Husin. Mudah-mudahan yang ditinggalkan ini dapat mencontoh beliau. Insya Allah kami yang ditinggalkan ini, insya Allah mengecewakan kakak Kausin Anang. Sekali lagi terima kasih Kausin, selamat jalan. Tunggulah kami di pintu surga. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Dinda, kebanggaan kami sekeluarga. Dan sekarang kami persilakan Ibu Janice, yang kita sudah sama tahu, Ibu tadi sudah disampaikan, Ibu Janice adalah sahabat dari Kak Usin pada saat Kak Usin kuliah di New Zealand. Dan sekarang beliau bermukim di Bali, menikah dengan orang Bali. Jadi sekarang kami persilakan Bu Janice, ada beberapa sedikit kenangan barangkali dari Bu Janice untuk disampaikan kepada kita, terutama kepada
kami keluarga. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Mala sekeluarga semua. Saya sebenarnya sangat terharu dan merasa sangat terhormat atas waktu yang saya diberi, atas undangan saya dapat untuk mengikuti acara ini dan untuk isi beberapa kata. Apa bisa mendengar? Seperti tadi diterangkan, saya paling dulu kenal sama Kak Husin di New Zealand waktu dia masih mahasiswa, dan suami saya juga di dalam kampus yang sama. Pada waktu itu saya masih pacaran sama suami yang kemudian jadi suami saya. Dan oleh karena itu saya dapat kenal dengan satu grup yang semua orang Indonesia, dan semua baik, semua ramah, semua lucu, tetapi ada sesuatu dengan diri Kak Husin. Ini saya bukan buat-buat, tapi dia ada aura anggun. Dia sangat bijak, saya melihat. Untuk orang yang masih seumur mahasiswa tahun 50-an itu, dan dia ada di dalam negeri yang asing bagi dia, bahasa Inggrisnya juga dia masih mempelajari dan belajar menahan dingin, belajar mengurus diri di dalam asrama di sana. Tapi saya melihat di antara semua mahasiswa di sana, seperti mereka look up to him. Seolah-olah dia adalah penasehat dan orang yang bijak. Dia jadinya ada lucunya, ada baiknya, ada seriusnya. Dan selama saya kenal dia di sana, sering ibu saya kasihan sama grup dari Indonesia karena mereka biasanya makan nasi, makan sambal, sedangkan di asrama kadang-kadang dia dapat makanan yang tidak sesuai. Jadi ibu saya dari dulu bilang, sudahlah, dapur saya terlalu buka kalau mereka mau masak di rumah. Dengan cara begitu Kak Husin akhirnya menjadi ya seperti dibilang ya, olah-olah anak angkat daripada ibu saya. Dan saya tahu Kak Husin setiap dia ada pergumulan, ada kesedihan, ada kesusahan, ada apapun, dia pasti curhat kepada ibu saya. Dan walaupun ibu saya tidak orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia juga ada bijak dan agak wise. Jadi cocok sekali dengan Husin, sehingga Kak Husin menganggap dia seperti ibu angkat. Sehingga pada waktu suami saya harus minta saya dari orang tua saya untuk mau diajak menikah, suami saya jelas tidak ada keluarga di New Zealand karena dia ini kerja jati. Calon suami saya adalah Kak Husin. Jadi dialah yang bicara sama orang tua saya bahwa calon suami saya berminat menikah sama saya, dan Kak Husin dengan sangat wise, sangat bijak berdiskusi sama orang tua saya. Jadi saya tidak bisa lupa juga kebaikan Kak Husin dalam soal itu, dan kita semakin suami saya dan dia semakin lebih dekat. Lama-kelamaan setelah suami saya graduation, kita balik ke Bali. Dan kemudian Kak Husin juga masih, kalau saya tidak salah, masih lanjutkan masih sedikit, akhirnya pulang. Sebenarnya tinggal jauh, saya di Bali, dia di Jakarta langsungnya. Pada suatu saat dapat berita mau bermadu di Bali. Berbulan madu, di Bali. Akhirnya datang ke Bali, kita sambut dia, tahu-tahunya dia bawa seorang cantik sekali, masih muda, masih mungil, manis,
kalau saya boleh bilang masih malu-malu ya. Dan pada waktu dia di New Zealand, Kak Hussein pernah ada pacarnya. Pernah dulu pacaran tetapi tidak ada dilanjutkan. Dan saya ingat pada waktu berbulan madu dia bisik-bisik sama saya. Syukur saya tidak menikah dulu dengan orang lain. Karena sekarang saya dapat istri. Kak Hussein sama Mbak Mala ke Bali pasti juga mereka menengok kita. Dan Kak Hussein ada kesenangan makan di seafood. Ada dan selalu keluar lucunya. Kita ganggu-ganggu Pak Mala. Ya Mbak Mala. Untung sudah dapat istri yang terbaik, tetapi kita sering untuk lucu. Yes, terima kasih. Alhamdulillah. Bersama-sama ya Mbak Mala. Ya. Saya sangat terharu juga pada waktu Mbak Mala sama Kak Hussein merayakan ulang tahun perkawinan ke-50, 2 tahun lalu ya, hampir 3 tahun lalu. Saya dan anak saya masih di Bali diundang ke sana, malah disediakan hotel juga segala di sana, dijemput dan macam-macam. Dan pada waktu itu kita dihadiahkan dengan beberapa buku yang pernah ditulis oleh Kak Hussein. Saya menangis terharu karena di dalam buku itu dia sebut ibu saya sebagai ibu angkat, dan ibu saya sudah wafat. Dan saya langsung ingat-ingat kalau dulu Kak Mala sama Pak Hussein pernah ke New Zealand, tahun berapa itu saya lupa. Pada waktu itu ibu saya sudah di antara hampir 90 tahun umurnya mungkin. Dan karena saya jauh, kita hanya bersaudara 2, adik saya sakit-sakit. Karena ibu saya perlu perawatan 24 jam, terpaksa dengan sedih hati kita sudah mengantar dia ke rumah jompo. Yang bikin saya sangat gembira dan sangat mengharukan ibu saya adalah bahwa Mbak Mala sama Kak Hussein malah menengok di rumah jompo. Dan pada waktu itu belum ada HP, belum ada video call, tetapi ada email. Langsung ibu saya suruh adik saya kirim email ke Janice di Bali. Bilang, aduh saya sudah ketemu sama Kak Hussein, sama saya anggap seperti anak saya sudah datang. Dan istrinya saya senang sekali melihat, manis, cantik. Dan segera adik saya harus kabarkan kepada saya. Dia sudah saking bahagia, dia tidak bisa tahan, harus cepat saya tahu. Dan waktu itu anak saya juga ada di New Zealand. Dia menjemput neneknya, ajak makan sama Mala dengan Hussein. Jadi sampai sekarang saya masih punya foto-foto itu, satu di preserve dalam bukunya Hussein. Makasih Mbak Janice, makasih ya. Terima kasih. Memang saya ingat waktu saya sama Kak Usin ke New Zealand, Kak Usin selalu berkali-kali dia nyampaikan ke saya, Mama, kalau kita punya waktu nanti, ada rezeki, kita harus ke New Zealand dan kita akan bertemu. Saya ingin sekali mengenalkan istri saya kepada ibu angkat saya. Nah, itu sudah terjadi. Dan sekali lagi terima kasih Janice, terima kasih. Semoga semua kita selalu sehat. Nah, terima kasih sekali lagi. Good night ya, Janice. Dan kemudian kita akan teruskan testimoni ini dengan Ananda Dodi. Ananda Dodi ini dulu pernah bersama anak-anak saya dan bersama kami juga di New Zealand. Itu bukan di New Zealand, di Brussels. Dodi kuliah juga bersama-sama dengan anak-anak saya di Brussels. Kami persilahkan Ananda Dodi. Terima kasih Wak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini di Sekayu malam ini hadir semua. Ini Wak Mala, ada Mama, itu sebelah kiri, sebelah kanan sekali. Ibunda kami khusus hadir juga untuk ikut sama-sama kita acara malam ini. Kemudian juga ada Tia dan juga ada Aleta dan Atali. Semuanya mendoakan Wak Husin itu tadi sama-sama baca yasinan dan mendoakan semua agar Wak Husin mendapat tempat terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, para peserta tahlilan online virtual, sanak keluarga yang saya cintai, keluarga dulur kita baik di Jakarta, di Palembang, maupun di Musi Banyuasin, kami ingin bercerita sedikit tentang Wanda kami yang kami panggil sehari-hari dengan nama Wak Husin. Bagi kami, Wak Husin adalah sudah merupakan orang tua sendiri. Kami ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika Papa mengirim kami belajar ke luar negeri, Wak Husin dan Wak Mala beserta adik-adik semua yang tinggal di Brussels itu ikut menyambut kami pada saat itu dengan segala keriaan dan kegembiraan. Pada waktu itu, Wak Husin, saya ingat sekali, Dodi ingat waktu itu, almarhum sangat-sangat membantu dalam mengurus pertama kali kami masuk kuliah di sebuah negara yang mungkin masih asing dengan bahasa yang sangat asing. Wak Husin merupakan inspirasi besar bagi kami pribadi dan adik-adik Romi, Doni, Moshe. Karena almarhum adalah seorang yang sangat berpendidikan. Kita bisa bayangin tahun 60-an beliau sudah mendapatkan gelar Master of Agriculture. Mungkin bisa dihitung dengan jari orang Indonesia yang mendapat beasiswa Colombo Plan waktu itu ke New Zealand. Jadi bagi kami sekeluarga, adik-adik pada waktu itu yang tinggal di Brussels, almarhum adalah sosok yang memberikan inspirasi agar kita selalu menuntut ilmu setinggi mungkin. Saya masih ingat waktu itu, pada saat mau memilih universitas. Waktu itu dipilih, ada pilihan, mau masuk universitas berbahasa Inggris, atau mau masuk universitas berbahasa Prancis. Kebetulan Romi, Doni, Mose, semuanya pada waktu itu masih sekolah menengah yang berbahasa Prancis. Tadinya kami ingin masuk yang gampang aja bahasa Inggris yang sudah kita kenal, yang sudah kita belajar. Tapi Wak Husin mengatakan, Dot, kalau kau mau menambah ilmu lagi, ambil yang bahasa Prancis. Karena itu akan menambah ilmu kamu. Dan itulah yang mendorong pada waktu itu kami untuk kuliah bersama-sama adik-adik waktu itu dalam sebuah universitas yang berbahasa Prancis mulai dari nol. Dan alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh cita-cita almarhum. Sanak keluarga yang kami cintai, pribadi Wak Husin yang juga Dodi kenal selama ini adalah orang yang sangat disiplin. Beliau itu sangat konsisten, baik itu dalam ritual sehari-hari kehidupannya. Kita tahu Wak Husin kalau breakfast sarapan, itu sarapannya nggak pernah berubah, selalu sarapan sehat. Dari dulu sampai menjelang akhir hidupnya. Selalu berolahraga tiap hari. Dan juga di kantor, juga beliau selalu menerapkan disiplin. Kebetulan, waktu tahun pertama di Brussels di Belgia, kami sempat magang di kantor beliau pada waktu itu, almarhum adalah atas pertanian.
seorang diplomat teknis yang sangat-sangat baik pada waktu itu bekerja untuk Republik Indonesia. Di situ kami melihat, Dodi lihat sendiri bagaimana disiplin almarhum dalam menjelaskan ataupun melakukan pekerjaannya di dunia internasional. Itulah yang juga menginspirasi kami. Nah, beliau adalah seorang diplomat yang berwawasan sangat luas, yang menginspirasi kami pada saatnya beberapa tahun yang lalu, pada saat kami di DPR di Senayan, yang juga ikut dalam berbagai macam pertemuan, konferensi PBB dan lain-lain. Sosok Wak Husin, sosok almarhum selalu memberikan inspirasi bahwa pergaulan dan wawasan itu perlu terus kita jaga, seperti apa yang tentu almarhum lakukan sepanjang hidupnya. Disiplinnya luar biasa sekali, tetapi beliau juga banyak memberikan kesempatan bagi kami semua, kepada adik-adik, pada Dodi dan juga Romi, Doni, Mose, diberikan kepercayaan. Mungkin ada cerita lucu waktu di Brussel. Waktu itu Wak Husin, dia tahu waktu itu Dodi saya belum bisa nyupir mobil di Eropa karena jalannya berbeda. Kalau kita sekarang nyupirnya di sebelah kiri, kalau di Eropa sebelah kanan. Tapi almarhum karena sudah ngintip, udah ngeliat Dodi dengan Romi sudah pernah belajar sendiri. Suatu saat, suatu pagi Wak Husin panggil, Dot, kamu antar Wak ke kantor sekarang. Waktu itu Dodi kaget juga, karena waktu itu diberikan langsung kepercayaan oleh almarhum untuk menyupiri beliau ke kantor. Mungkin kalau kita nggak sadar ataupun nggak ini main-main sebetulnya, tapi nggak. Almarhum percaya, almarhum sudah lihat, dan beliau selalu memberikan kesempatan bagi kami ini untuk membuktikan bahwa yang kalian pelajari itu bisa membuahkan hasil. Dan alhamdulillah pada pagi hari itu, saya masih ingat, nyupirin Wak Husin ke kantor di KBRI di Brussel waktu itu, belum di PRI waktu itu, malah masih di kantor di Avenue de Tervuren di Brussel, nyupirin beliau walaupun dengan segala kegugupan karena jalannya beda, tapi alhamdulillah selamat. Nah, di situ Dodi belajar bahwa almarhum dengan segala kepercayaannya kepada kami semua, kepada keponakannya, dan juga kepada anak-anaknya, itu sangat luar biasa. Dan ini berimbas juga di kantor di mana setiap almarhum bertugas. Sanak keluarga Wak Mala yang semua yang kami cintai, terakhir mungkin bagi kami kemenakan-kemenakannya, dan juga tentu bagi Dodi pribadi yang sudah kami anggap Wak Husin adalah orang tua sendiri. Di balik sosok beliau yang kaku mungkin bagi sebagian orang, yang formal, yang mungkin serius, di balik kesemua itu, almarhum adalah pribadi yang lembut, pribadi yang sabar, pribadi yang selalu menularkan ajaran-ajaran ataupun juga ilmu beliau kepada semuanya. Walaupun Wak Husin mungkin kelihatannya kaku di luar, tapi Wak Husin itu adalah seorang yang jago dansa. Jadi di balik itu semua, kita semua bangga. Bangga dengan almarhum, bangga dengan Wak kami, bangga satu-satunya pada waktu itu keluarga kami yang mengemban tugas sebagai diplomat di luar negeri, bangga Dodi sebagai anak beliau, dan insya Allah kita semua bangga juga dengan segala amal ibadah yang almarhum telah berikan selama hidupnya
dan juga perhatian kepada keluarganya selama ini. Selamat jalan Wak kami, Wak Husin. Insya Allah kami akan selalu meneruskan apa yang Wak pesankan, apa yang Wak ajari pada kami semua, dan insya Allah kami selalu mendoakan. Wa mala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dodi, makasih Ananda Dodi, makasih El, kemudian ada Tia, makasih Yang ya, makasih ya, cucu-cucu Aleta, Atali, makasih banyak ya, semoga semua kita sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Kemudian ada Bunda juga di situ ya, atau Bunda di Jakarta. Ya, terima kasih pokoknya semuanya. Terima kasih. Dodi sekarang menjadi bangga kita semua. Sekarang beliau menjadi bupati di Musi Banyuasin. Ya, alhamdulillah karirnya akan terus meningkat. Kami doakan selalu. Terima kasih Dodi. Terima kasih semuanya. El, terima kasih ya. Tia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian kami mohon juga Ida Uju, adik bungsu dari Papa, yang untuk ikut memberikan kesan kenangan bersama Kak Husin pada semasa hidupnya. Kami persilakan Uju. Mana kok moodnya buka. Tante, moodnya buka. Di unmute mungkin. Uju sudah ada belum Uju? Hah? Uju, mic-nya Uju nggak dibuka, di unmute. Unmute Tante. tolong Uju buka dulu. Uju, tolong dibuka itunya apa videonya. Atau kalau belum siap Alida. Mic-nya. Mic-nya Uju tolong. Alida aja dulu. Ya, kalau barangkali Uju belum siap ya. Kalau gitu kita dahului dulu dengan nah ya ini Uju udah masuk. Ya Ju. Terima kasih. Silakan Ju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesmala, Romi, Doni, dan Moshe, Kak Husin bagi kami sekeluarga adalah kebanggaan. Bahkan bukan hanya bagi kami sekeluarga Pangeran Anang Baik, tapi juga bagi seluruh warga Dusun Mulak dan warga Marga Sangadesa. Karena tahun 60-an seperti kata Cucunda Dodi tadi, itu belum ada satupun warga dari Marga Sangadesa yang pacak sekolah ke luar negeri. Jadi pada waktu itu Kak Husin menjadi contoh penyemangat bagi seluruh warga di sana untuk ikut juga bisa belajar sekuat-kuatnya, bersemangat supaya bisa menjadi sekolah ke luar negeri seperti anak Pangeran Anang. Dan ini saya terima, saya dengar semua, saya dengar dari beberapa warga teman-teman dari Dusun Mulak dan juga dari dusun-dusun lainnya. Bahwa mereka begitu bangga kalau lewat rumah kita di Mulak, dan pada waktu sekolah, guru-guru di sekolah selalu mengatakan, contohlah Kak Husin, anak Pangeran Anang. Jadi Kak Husin menjadi semangat belajar bagi warga di sana. Alhamdulillah ini kebanggaan bagi kami sekeluarga. Kemudian yang kedua dalam keluarga, Kak Husin juga adalah orang yang sangat kami sayangi, karena beliau pun juga menyayangi kami semuanya. Betul-betul sayang sekali rasanya. Tidak pacak ngomong kenyol. Sayang-sayangnya tidak pacak anak ngomong kenyol lagi. Bagi dengan yang tua-tua dia tunduk,
hormat, patuh. Bila perlu memberitahu karena pengetahuannya yang lebih dari kami, dia akan memberitahu tanpa menggurui. Bila ada yang keliru, dia akan meluruskan tanpa meremehkan. Dan dia senang membantu keluarga, turun tangan, menyambangi keluarga. Kalau ada yang hajatan, dia selalu datang, menunjukkan silaturahmi, rasa cintanya kepada keluarga yang dalam. Saya kebetulan adik bungsu dari 12 beradik, Kausin nomor 7. Jadi saya paling kecil di antara keluarga. Dan saya sepantaran dengan anak-anak dari kakak-kakak saya. Jadi umur saya sama dengan keponakan-keponakan saya. Perlakuannya dengan kami sama. Sangat menyayangi. Bila kami untuk menyemangati kami dalam belajar atau mencapai cita-cita kami. Dia selalu menegur seperti kata Dodi, tampaknya dia kaku, tapi dia orang baik. Dan satu yang tidak pernah kami lupakan, Kausin selalu tersenyum. Senyum kecilnya itu membuat, walaupun tadi sudah ditegur, tapi akhirnya kami menjadi cair semua, gembira lagi, dan bersilaturahmi lagi. Kemudian, setelah orang tua kami meninggal, dia menjadi tua-tua di dalam keluarga, dan mengayomi, mengurusi keluarga dengan penuh tanggung jawab. Tidak segan-segan dia untuk turun ke bawah, menyambangi, bahkan sampai ke dusun pun diurusnya. Rumah di dusun juga diurusnya. Jadi ini betul-betul merupakan kebanggaan kami, dan kami merasa betul-betul dilindungi, diayomi oleh Kausin. Dia menjadi tetua-tua dalam keluarga, berperan lebih dari yang lain. Dan kemudian, terakhir saya ketemu Kausin tahun 2019. Dalam acara keluarga di Jakarta. Sebetulnya banyak acara di tahun 2020, acara keluarga yang seyogianya akan kami hadiri untuk dapat berkumpul bersama keluarga, bertemu, bersilaturahmi, tapi pandemi telah menghalangi semuanya. Ingatan kami dengan Kausin sungguh sangat dalam, dan tidak bisa membayangkan satu persatu secara detail, tapi dia betul-betul menyayangi kami adik-beradiknya. Ketika dia di luar negeri, tahun 60, ada apa di Palembang? Pizza Hut nggak ada, Kentucky Fried Chicken nggak ada. Mau makanan luar negeri pun nggak ada. Hanya ada satu toko yang jual makanan yang keju, segala macam itu pun belum tentu halal. Kausin ingin keluarganya dapat menikmati semuanya itu, dan kami dikirimi makanan seperti itu. Yang namanya keju Prancis yang katanya mahal di luar negeri, kami sudah cicipi. Itu merupakan satu hal yang tak bisa kami lupakan. Dia begitu perhatian pada keluarga, terutama dengan Ayu Chun yang persis di bawahnya. Dia begitu dekat dengan Ayu Chun dan juga dengan kami. Bagi kami, Kausin adalah sosok yang dibanggakan, yang penuh perhatian dan penuh memberi semangat. Ada cerita lucu. Ketika SMP, saya baru belajar bahasa Inggris. Belum tahu kalau Inggris itu ada past tense, ada present tense, ada segala macam tingkatan-tingkatan grammarnya. Kausin bilang nanti kalau ini sulit tulis surat, sulit tulis bahasa Inggris ya. Jadi saya yang belum tahu apa-apa, baru belajar kata-kata bahasa Inggris sedikit, memberanikan diri membuat surat dalam bahasa Inggris ke Kausin. Apa yang ingin saya catat, apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya tulis, saya lihat di kamus dan saya terjemahkan apa adanya. Yang dibalas bukan isinya, bukan surat dari Kausin, tapi surat saya itu kembali lagi ke saya dan telah dikoreksi oleh Kausin pakai tinta merah. Ini Dek, katanya, yang benarnya. Kamu belajar lagi ya, katanya. Ini
Saya tidak pernah melupakan, dan ini jadi pemicu saya Kak Usin. Pandemi telah menghalangi kami untuk berjumpa lagi. Segala doa telah kami sampaikan, tapi Tuhan lebih sayang kepada beliau. Sayang kami kepadanya, tidak baca anak ngomong kunyo. Demikian juga mungkin sayang dia kepada kami. Susah kami untuk menyampaikannya. Jadi Kak Malah, Kak Usin bagi kami adalah sosok teladan bagi kami, sosok yang kami banggakan, tua-tua bagi kami. Dia pergi itu kehilangan yang sangat besar bagi kami. Tinggal kami 3 beradik. Di WA-nya pada hari pertama dia menyampaikan dengan saya, kamu bertiga di Palembang hati-hati ya, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah karena bencana ini tidak tahu datangnya dari mana. Itu WA dia pada hari pertama. Hari kedua dia mengabarkan keadaannya bagus. Saya tanya dia bagaimana keadaan bagus. Dia tampilkan hidangan semuanya bayau, nggak ada rasa. Dalam bahasa kami, bahasa dusun itu bayau itu artinya hambar, tidak ada rasa sama sekali. Hari ketiga saya masih WA dengan dia masih mengabarkan baru habis olahraga, masih sehat, masih segar bugar. Tanggal 22 saya WA ke dia, nggak ada kabar, tidak ada balasannya. Saya pikir mungkin dia sedang diterapi oleh dokter atau mungkin sedang istirahat, jadi saya tidak mengganggu karena kalau WA atau ini tentu akan memakan waktu dia untuk membalas. Tidak ada berita. Berikutnya saya kaget, dia dapat berita dia sudah masuk ICU dan begitu cepat rasanya. Tidak terkejar dengan kemampuan kita untuk melawan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan doa telah dijalankan. Allah Maha Kuasa. Janjinya sudah sampai. Selamat jalan Kak Usin. 40 hari telah berlalu. Semoga mendapat tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mungkin Monty telah menantimu di pintu surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ju, terima kasih Ida. Aku yakin sekali Kak Usin sayang sekali sama kita semua. Ya kamu aja merasa kehilangan, apalagi aku. Ya, terima kasih ya Ju ya. Semua sehat ya, hati-hati dengan pandemi ini. Kemudian kita dengarkan juga sedikit kesan dari Alida. Alida adalah sahabat saya dan sahabat Kak Usin dan di satu kompleks dengan kami, jadi mewakilin grup Tai Chi, grupnya Kak Usin dan juga warga VCM Villa Cinerimas. Yuk kami persilahkan Alida. Ocha. Kok Alida belum masuk? Assalamualaikum. Silakan Al. Assalamualaikum, kedengarannya? Kedengaran, kedengaran. Silakan, Kedengaran ya? Ya, kedengaran, Al. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Banyak kenangan dengan Kak Usin yang sangat membekas di hati kita. Kita puluhan tahun bertetangga. Kak Usin itu sebetulnya kalau dilihat dari usia ya, bisa disejajarkan dengan orang tua kita. Tapi kita tidak merasakan almarhum itu sebagai seorang tua, tapi lebih sebagai kakak. Karena sebagai apa ya, yang kakak yang baik hati, yang mengayomi, ya, tidak minta suatu privilege meskipun
beliau itu termasuk yang senior, bahkan paling senior dalam grup kita ya, Taichi itu ya. Dan satu hal lagi, Kausin itu juga orangnya itu seperti air ya, mudah sekali gitu ya, dengan arus ya, nggak suka menghujat meskipun waktu itu ada situasi politik begitu ya. Kemudian juga sebagai seorang kakak itu juga Kausin itu tidak pernah minta dilayani, tidak pernah membawa egonya, sehingga kita sangat bersahaja. Padahal kita tahu Kausin itu seorang yang pengetahuannya luas, ya, pernah sebagai diplomat, pernah menjabat begitu ya. Jadi kita merasa seperti apa ya? Seperti kelompok yang saling bisa di antara kita. Dan satu lagi, Kausin itu sangat mensupport istrinya dalam arti yang sebenarnya. Jadi hampir banyak kegiatannya malah itu di dalam RT RW kita, misalnya sejak dahulu diadakan acara-acara di mana kita barangkali kurang dana ya untuk membayar MC atau bagaimana, tapi malah itu mau di situ ya menyumbangkan, memberikan kontribusinya sebagai MC sekaligus menjadi koordinator acara-acara di kompleks kami ya. Dan Kak Musik itu betul-betul mendukung di situ ya. Kemudian juga di saat 2 tahun terakhir ini di mana Kak Mala itu menjabat sebagai RW, banyak hal-hal yang bisa diselesaikan, jembatan yang darurat ya, itu pada waktu itu yang turun begitu dalam ya, padahal itu sangat penting sekali buat kita warga, karena jembatan itu juga merupakan jembatan bukan hanya untuk warga kompleks, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kemudian juga ada pembangunan yang boleh dibilang ngawur begitu ya, yang oleh Pemda Tangsel ya. Nah, tapi itu bisa juga diselesaikan dengan baik. Tapi yang ingin saya sampaikan, Kausin itu mendukung ya, istri sebagai RW, memberikan waktu dan pemikirannya, ikut memayungi istrinya. Aduh, kita tuh rasanya luar biasa. Betul-betul mensupport juga, sehingga Kak Mala ini bisa juga berkarir ya, selain sebagai ibu rumah tangga, tapi juga bisa meniti karirnya gitu di luar. Alhamdulillah. Tidak semua suami mau ya bertindak seperti itu, dan jujur saya tidak mendapatkan kesempatan itu sebetulnya ya dari suami gitu ya. Terus terang, tapi disinilah respek saya terhadap Kausin. Dan sebagai anggota Taichi, Kausin betul sangat disiplin. Ya, sangat disiplin gitu ya, dan juga tidak pernah membawa egonya dalam kelompok kita. Jadi apapun itu selalu dia mengucapkan rasa syukur kalau ada snack atau apa yang dibawa oleh kelompok kami. Kamala, kami semua mendoakan Kausin agar husnul khotimah yang mendapatkan tempat mulia di sisinya, dan selalu tertanam dalam hati kita bahwa Kausin itu adalah panutan kami semua. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar Husin Anan atas kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang semua sudah tahu Kausin sangat mensupport saya. Jadi sebagai ketua RW di kompleks ini, tentunya saya sangat-sangat merasa kehilangan. Saya harus adaptasi dalam keadaan ini. Terima kasih Alida ya. Doanya juga terima kasih doa semua warga VCM Villa Cineremas ini, terima kasih terhadap, mohon saya juga diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan yang sejati di mata Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahannya Kausin selama ini Alida terhadap teman-teman juga warga VCM juga, dan kalaupun ada janji Kausin yang mungkin belum dilaksanakan, tolong sampaikan kepada saya, kepada kami anak-anaknya. Makasih Alida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang kumpul, Jenas masih kumpul, Dodi masih kumpul, masih bergabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Ya, ini sudah 40 hari berlalu memang, tapi terasa baru saja Kausin pergi. Saya memang masih dalam berduka tentunya. Ya, tapi insya Allah kuat,
banyak sekali tugas yang masih harus diemban, baik terhadap anak-anak, baik terhadap keluarga maupun terhadap lingkungan sosial ya. Ya Allah Tuhanku, semoga malam 40 hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih harus bertarung dengan pandemi ini yang insya Allah entah kapan selesainya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu di dalam perlindungannya. Semoga kita terselamatkan. Memang Kak Husin menjadi korban salah satu virus corona ini, tetapi tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa meninggal wafat di dalam pandemi insya Allah sahid. Itulah yang membuat rasa kami sekeluarga berbahagia. Ya Allah, semoga diterima amal solehnya, diampunilah segala dosanya, dan janji Allah bahwa sahid itu adalah sesuatu kebahagiaan yang hakiki, itu akan insya Allah pasti dikabulkan olehnya, karena itu adalah sabda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya, kita akhiri. Wabarakatuh.